Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema perkenanan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu saya kecil, mendengar tokoh Daud merupakan seorang yang luar biasa dan sangat hebat. Dia bisa mengalahkan hewan-hewan buas, bahkan bisa mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel dan batu. Kemudian dia juga menjadi seorang raja yang besar, sangat berpengaruh pada banyak orang, dan bisa menggantikan raja sebelumnya. Kehidupannya seperti seorang pahlawan super yang hebat. Terkadang bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu sempurna. Ketika kita semua harus berjuang dalam kehidupan ini, mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak orang menderita kesakitan? Dan mengapa Tuhan terlihat seperti selalu membela Daud? Tetapi ketika saya membaca Mazmur 69, ternyata Daud juga pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan atau menyakitkan. Dalam Mazmur itu berbunyi demikian, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena pengharapan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahan tidak tersembunyi bagimu. Inilah gambaran Daud ketika terpuruk dan menderita. Bahkan ketika saya juga mencoba membaca secara keseluruhan kehidupan Daud, maka saya menyadari bahwa kehidupan Daud juga tidak sempurna dalam banyak hal dan sebenarnya cukup buruk. Dia diburu oleh Saul bertahun-tahun, dia kehilangan orang yang dicintai karena sakit dan perang, dan dia juga bahkan melakukan beberapa dosa yang cukup serius. Menjadi seorang pria yang mendapatkan perkenanan di hati Tuhan tidak berarti Daud akan terlindung dari bahaya. Dan begitu juga menjadi seorang Kristen tidak menjamin akan kemakmuran dalam hidup kita. Hal yang membuat Daud menjadi orang yang hebat dan hal yang membuat hidup kita sebagai orang Kristen akan bermakna adalah bahwa Daud tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kita semua akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan dalam hidup kita, tetapi dengan mempercayai Tuhan, kita dapat mengatasinya. Begitulah cara kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, dan memang hanya itu saja yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dalam perkenanan Tuhan yang kami boleh terima, kami boleh tetap bersemangat menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan rintangan yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan sepanjang aktivitas kami hari ini, kiranya kami boleh menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Lawanlah godaan, jangan menyerah. Dia kemenangan, terus memberi jaya. Minta kekuatan dan terus berjuang.